Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Berdiati bersama kita semua guru Indonesia. Jadilah mulia supaya kita bisa memuliakan peserta didik kita. Kali ini kita akan belajar tentang model pembelajaran berbasis masalah atau sering kita singkat menjadi PBL. Dalam PBL kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian PBL, konsep PBL itu apa, kemudian apa ciri-cirinya, apa perbedaannya dengan model pembelajaran discovery learning, lalu bagaimana langkah-langkah atau sintak pembelajaran. Mari kita ikuti pembelajaran tentang model pembelajaran berbasis masalah berikut ini. Bapak Ibu yang hebat, mari kita perdalam materi kita tentang model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. PBL adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivisme, yaitu model pembelajaran yang ditemukan sendiri oleh siswa. Jadi, pemahaman dibangun sendiri oleh siswa bisa berdasarkan contoh-contoh, bisa berdasarkan pemecahan masalah. Itu menurut Arendt. Jadi model pembelajaran PBL bisa disimpulkan sendiri oleh siswa, kemudian nanti oleh guru bisa diklarifikasi bersama-sama. Dan PBL ini kecenderungannya adalah pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah kontekstual, artinya masalah-masalah yang berada di lingkungan keseharian kita, baik dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia siswa. Sehingga kadang-kadang peserta didik berlaku seperti layaknya orang dewasa yang bisa memecahkan masalah-masalah. Masalahnya bisa di dunia nyata atau real world. Nah, Bapak dan Ibu, sehingga siswa bisa tertantang untuk menyelesaikan masalah, bahkan mencari solusi-solusi sendiri berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah berbeda dengan model discovery learning. Kalau discovery learning adalah model pembelajaran penemuan juga, hanya yang ditemukannya adalah konsep, ciri-ciri, pemahaman gitu ya. Kalau yang PBL biasanya yang ditemukan adalah pemecahan masalah atau bahkan siswa diminta untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan di dunia nyata. Sehingga peserta didik diharapkan mengembangkan rasa ingin tahunya, belajar atau tertantang untuk belajar dari berbagai sumber belajar untuk memecahkan masalah-masalah di sekitarnya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus diterapkan, diimplementasikan dalam model pembelajaran PBL? Yang pertama, sintaknya adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Nah, setelah melakukan kegiatan pendahuluan, maka kegiatan intinya siswa diminta untuk mengembangkan permasalahan atau guru memberikan permasalahan kepada siswa. Jadi permasalahan itu bisa dikembangkan oleh guru atau siswa atau bersama-sama. Nah, di dalam tahapan ini ada permasalahan yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya atau dipecahkan masalahnya. Misalnya di dalam pembelajaran di dalam dunia nyata kita bisa memunculkan masalah mengapa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, bahasanya berbeda, budayanya yang berbeda, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi beragam. Nah, itu siswa bisa mengembangkan pemikiran dalam kelompok. Ada juga misalnya begini, kita berpikir mengapa dulu orang Indonesia itu kecenderungannya menggunakan bahasa-bahasa kiasan seperti bahasa pantun, syair, gurindam, atau peribahasa dalam mengungkapkan isi hatinya. Pernah nggak terpikir oleh kita, kenapa demikian? Bisakah bahasa yang demikian itu kita terapkan dalam masa kini? Nah,
siswa juga bisa secara berkelompok menjawab permasalahan-permasalahan dalam keseharian kita. Nah, yang lebih kontekstual lagi nih dalam masa sekarang, misalnya kenapa remaja Indonesia punya kecenderungan menonton drama atau pentas musik yang berasal dari Korea misalnya. Bahkan kadang-kadang remaja-remaja kita ini sering menirukan budaya mereka. Nah, coba kita pecahkan masalahnya nih. Mampukah kita sebagai pemuda Indonesia mempertahankan budaya kita dan menangkal budaya-budaya yang kurang baik dari budaya yang lain yang kurang baik ya. Jadi ya kalau yang baik boleh kita tiru, yang tidak baik tidak boleh kita tiru. Nah, itu bisa kita sodorkan sebagai permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu tahapan kedua, sintak kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, guru berperan untuk membentuk kelompok, kalau bisa jangan banyak-banyak, 6 sampai 7 orang saja, dalam membagi tugas sesuai dengan masalah yang dimunculkan. Nah, disinilah mulai kecenderungannya anak dilatih untuk berkomunikasi, berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Kemudian sintak yang ketiga, Bapak dan Ibu, guru membimbing penyelidikan baik secara individual maupun kelompok. Guru berperan membimbing siswa berdiskusi, memecahkan masalah dengan belajar dari berbagai sumber belajar, mencari referensi dari banyak informasi yang mendukung siswa untuk berlatih berpendapat, mengembangkan cara berpikir, bertukar pikiran, dan berlatih kemampuan berbicara atau berlatih dalam mengembangkan literasi. Nah, kalau kita masih ingat dalam pembelajaran abad 21, ada istilahnya menginternalisasikan pengembangan karakter dalam pembelajaran. Di tahapan ini tentu saja banyak karakter yang ingin ditumbuhkan di dalam diri siswa. Misalnya mengembangkan rasa ingin tahu, kerjasama, toleransi, cara berpikir kreatif, kemudian belajar dengan konsep menantang agar dia bisa memecahkan masalah. Kemudian terkembanglah komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, bahkan high order thinking skill-nya juga bisa dilatih. Dan siswa juga dilatih untuk mengembangkan literasi menyimak, literasi berbicara, literasi memirsa, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah sintak keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru dalam proses ini adalah berperan untuk mengarahkan siswa dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi tuh, memecahkan masalah tentunya dengan kreativitas yang tinggi. Laporannya bisa disusun dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk mind map, bisa berbentuk penyajian artikel, bisa berbentuk video, dan seterusnya. Sehingga anak mampu mengembangkan berpikir kritisnya dengan kreativitas yang tinggi. Nah, kemudian terakhir, sintak yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini masing-masing kelompok siswa memberi tanggapan atau komentar terhadap presentasi dari kelompok yang lainnya yang tadi tampil. Bahkan bisa saja masing-masing kelompok memberikan penilaian terhadap kelompok lain atau mengkritisi kelompok yang lain. Kemudian, karena ini model pembelajaran berbasis masalah, maka tentu saja guru di akhir pembelajaran harus memberikan klarifikasi atau refleksi terhadap pemecahan masalah dari masing-masing kelompok, sehingga solusinya atau pemecahan masalahnya tidak bias. Nah, jadi guru berperan untuk menggarisbawahi apa yang menjadi pemecahan masalah. Itu sintak dari PBL. Kemudian yang namanya model pembelajaran tentu saja ditentukan berdasarkan KD yang harus dikembangkan. Jadi tidak setiap KD bisa mengembangkan model PBL.
hanya KD-KD tertentu saja. Misalnya dalam pelajaran PKN ada KD yang seperti ini, menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa di PBL-kan tuh. Kemudian di dalam pelajaran matematika tuh banyak sekali KD-KD secara eksplisit berbunyi menyelesaikan masalah. Ya, misalnya gini, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, banyak sekali KD yang lain juga berbunyi menyelesaikan masalah. Kemudian dalam pelajaran Penjaskes bahkan bisa juga menggunakan PBL pada KD yang semacam ini, memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Nah, itu bisa di PBL kan. Jadi Bapak dan Ibu, latihan yang kemarin itu adalah kenapa Bu Ika itu selalu sering menekankan indikator harus benar, karena bagaimana bunyi indikator itu menentukan pelajarannya bisa di PBL-kan atau tidak ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu bisa menerapkan PBL, tentu saja banyak kelebihannya. Misalnya, siswa digiring agar mampu memecahkan masalah yang realistis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pemecahan masalahnya juga sesuai dengan kebutuhan siswa dan kontekstual yang terjadi di dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan bisa merangsang, memotivasi, memupuk sifat ingin tahu atau inquiry-nya siswa, sehingga bisa jadi konsep-konsep mereka semakin kuat di dalam ingatan. Jadi bukan cuma sekedar belajar konsep, tapi bagaimana mereka memecahkan masalah berdasarkan hasil diskusi. Kemudian kelebihan berikutnya tentu saja ini memotivasi agar siswa mampu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, dan siswa dapat dilatih untuk mengembangkan karakter-karakter tertentu, misalnya karakter kerjasama, karakter toleransi, karakter gotong royong, ya, kreativitas, bertanggung jawab. Nah, itu bisa dilatih dalam menerapkan PBL. Dan siswa tentu saja dapat belajar bukan dari sekedar mendengarkan penjelasan dari guru, tapi mereka dapat belajar berdasarkan berbagai sumber belajar, bisa dari internet, bisa dari temannya, bisa dari referensi-referensi di buku, dan bisa dari browsing-browsing di internet. Jadi, Bapak dan Ibu guru Indonesia yang hebat, setelah kita belajar tentang PBL, kita tahu bahwa kita akan bisa menciptakan pembelajaran yang menantang, yang mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan menerapkan model PBL. Jadi pada KD-KD tertentu, Bapak Ibu bisa menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Selamat mencoba pembelajaran berbasis masalah. Semoga Bapak Ibu selalu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.